Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur malam ini kita masih berkumpul di tempat yang sama untuk bersambung rasa dan sedikit mencari pencerahan atau semacam pendingin, karena hati manusia itu seperti besi. Besi itu jika dibiarkan nganggur, ya, Anda punya pisau di dapur tidak pernah dipakai, tidak pernah dipegang, secara sistem alam otomatis dia akan mengalami pelapukan. Kata orang Jawa itu takyengen, ya, karaten. Jadi meskipun pisau itu awalnya tajam, ketika dia tidak pernah digunakan semestinya, dia akan mengalami penuaan dini. Sama dengan potensi manusia, kelebihan manusia. Manusia diberi dua kelebihan paling tidak. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Nah, ini. Jadi inti kehidupan kita hanya dua, pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini dua hal yang mengisyaratkan rukun Islam yang pertama. Apa itu? Syahadat dua. Jadi syahadat ketuhanan, asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada dua syahadat. Angka dua ini sama dengan jumlah titik kesadaran manusia, berpikir dan merasa. Para hadirin sekalian, pikiran dalam bahasa Arab disebut akal. Beda dengan otak, ya. Ayam, sapi punya otak, tapi tidak punya pikiran. Manusia punya dua-duanya, punya otak, ya, punya pikiran. Otak kita berada di area kepala. Batok ini kalau Anda buka itu ada lingkaran-lingkaran otak yang konon, kata para ahli saraf, ada sekitar 2 miliar kabel. Ya, ketika anak itu lahir sudah masuk aplikasi itu sekian miliar kabel. Oleh karena itu ada namanya golden age, usia emas. Anak-anak ketika usia 0 sampai kira-kira 11 atau 12 tahun ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Anak usia setahun sudah bisa niru, bisa ngomong, hafal langsung tanpa harus diberitahu. Setelah itu mulai lemot. Kenapa? Karena pikiran anak itu sudah terkotori oleh, nek bahasa agama, syahwat atau nafsu. Makanya dalam Islam itu ketika anak usia menjelang balik, ya kan, orang tua harus perhatian khusus, mulai menyuruh sholat, mengajari bersuci, memperhatikan waktunya. Bahkan ada sebuah riwayat umur 10 tahun jika tidak mau sholat boleh dipukul, tapi nggak boleh keras-keras. Itu apa? Ini menunjukkan apa? Usia ini mata seorang anak tidak hanya bisa melihat tapi menilai.
Nek melihat aman, perempuan dilihat selesai. Nek menilai ndak, ini ya cantik, ini bibirnya, wah, mulai menilai, ini bahaya. Akhirnya muncullah taklif. Apa itu? Hukum halal haram. Iki gak oleh le, haram didelok. Nek delok arek wedok iki ndasmu ngelu misalnya. Terus mual-mual, terus mangan gak enak. Iya, itu jenenge first love, cinta pertama. Itu anak SMP atau SD itu wis ngerti, itu pinter saniki. Anak wedok itu wis pinter berai, anak-anak perempuan itu, karena ya efek itu. Ketika panca indera mata ini sudah menjelang matang, dia mulai canggih, tidak hanya melihat. Nah, anak bayi nggak punya syahwat, dia punya melihat, ih lucu, melihat semua nggak pakai syahwat. Telanjang ya biasa, karena apa? Belum aktif. Ketika sudah melihat dan menilai, ngerti deh, bapak iki mobilnya Xenia tahun 90 misalnya, tahun 99, iku Innova terbaru. Akhirnya menyimpulkan bapak ini lebih miskin daripada si A itu. Akhirnya dia minder. Karena apa? Menilai itu. Padahal anak sing cuma mobilnya ganti mobil atau sepeda bebek, dia nggak lihat yang bawah. Kan Nabi itu sering bilang, dalam urusan dunia jangan dangak ke atas. Jangan apa? Melihat yang lebih tinggi. Itu vilanya 2, mobilnya 5, istrinya 1, simpenannya 3 misalnya. Itu terlalu canggih itu. Akhirnya repot dewe sing ndelok iku ya. Maka dalam urusan dunia, sunnah berpikir Nabi itu apa? Lihat yang bawah. Coba ke pasar Porong sana kalau pagi itu, ibu-ibu tua bawa dagangan, anak-anak kecil mulai jualan asongan. Ketika kita melihat mereka, hati bersyukur, oh untung aku cek sekolah gitu loh. Anakku ya sekolah, itu arek-arek gak iso sekolah. Itu nilai plus. Nabi cerdas. Spiritualan di situ. Jangan melihat ke atas dalam bidang keduniaan, karena itu akan mengurangi rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah sing wakeh itu. Coba Anda ke pasar Porong atau ke Bungurasih, ya, orang-orang bekerja seperti itu, kamu bersyukur bapakmu masih di kantor atau masih bisa lah, paling enggak itu enggak se-ekstrim itulah di jalan itu perlu disyukuri. Lah tumpakane mobil jero AC delok mengarep, waduh gajiku mung 50 juta, iku bosku 100 juta, enggak pernah lihat ke bawah. Makanya Nabi itu pernah dawuh itu, di antara cabang keimanan itu menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang membahayakan di jalan. Ini saya pikirkan ini kok ringan ya. Jadi misalnya Anda lagi jalan, ada paku di tengah-tengah itu, sampean mandek sampean ninggirno, itu sudah ciri keimanan tuh sepele. Sepele itu ada paku, ada apa lagi ya, batu atau ada jalan yang lubang Anda tutupi, itu sudah, itu contoh sing nyata itu. Kenapa? Karena kiai pun belum tentu loh, gak iso kiai mobilnya Alphard, gue mobil buanter asenan ya kan. Lah gimana dulu jalan dong, dia lihat depan. Nyun sewu, ini saya nggak ngeritik, ini nyata soalnya, nggak kritik, ini fakta ini. Orang-orang yang naik mobil kenceng gimana bisa lihat jalan dalam mobil? Sing isok ngono ya sing mlaku sikil itu atau naik sepeda ontel ya. Naik motor masih susah kita berhenti. Saya salut dengan orang-orang yang apa bawa sak terus ngambili apa paku itu simbol keimanan itu dari kata Nabi itu. Nah, sekarang enggak, orang katanya muslim, katanya punya jamaah, tapi apa Yunun Sewu tidak pernah praktek itu. Cobalah melaku sikil yang pinggir-pinggir rumah itu, lihat, oh ini kotor misalnya, oh ini perlu diperbaiki, oh ini ada tangga yang butuh bantuan. Akhirnya ada gap, sing iki disebut Pak Kaji sugih tapi omahe dipageri, tanggane luwe gak ngerti. Sing iku wong-wong gak duwe tapi loman, kan iku walik iku. Sing nglakoni ilmu loman malah wong gak duwe. Sing sugih mobilnya 5, nek meletu nggo mobil. Akhirnya ngamalno iki ya ora angel. Ya. Nah ini contoh kecil.
Artinya apa? Iman itu kepedulian lingkungan. Aksimu mana? Jangan cuma ngomong. Makanya kalau Anda pernah ya sering lihat orang-orang yang pakai teken itu, pakai baju ireng-ireng itu, pernah sampean lihat? Yang sering diampel itu simbol. Ada beberapa kiai yang melatih santrinya seperti itu. Coba kamu dari Sidoarjo ke Ampel jalan kaki. Nek onok kotoran atau paku singkirno. Ini simbol sangat langka di zaman sekarang ya. Saat orang-orang naik mobil, naik bis, gak peduli kanan kiri, dia jalan kaki dia. Terus saya pernah ketemu orang itu, saya suruh berhenti saja ngobrol. Ya karena itu penting loh, itu simbol keimanan. Kembali ke tadi ya, tema tadi. Jadi manusia titiknya cuma dua. Titiknya titik pikiran dengan perasaan. Makanya peristiwa ada 4. Peristiwa ini ada 4. Semua orang mengalami peristiwa 4 ini. Yang pertama peristiwa yang dilupakan. Jenengan tanggal 1 Juli kemarin di mana? Lagi apa jam segini? Lupa. Ini tanggal Agustus baru kemarin loh. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa yang harian tidak penting, secara otomatis otak akan menghapusnya karena nggak penting, dibuang di sampah. Itu peristiwa yang dilupakan, yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang diingat. Peristiwa yang diingat. Jenengan tadi sore ngapain masih ingat karena masih pendek jaraknya, ya kan? Peristiwa yang diingat. Yang ketiga ini yang agak seru, peristiwa yang dirasakan. Peristiwa yang dirasakan. Biasanya peristiwa ini hubungannya dengan perasaan. Jenengan ketika SD pernah dipukul gurunya misalnya. Mangkel sampai saiki jono mangkel itu. Pokoknya peristiwa yang berhubungan dengan perasaan, Anda masih mengingatnya. Kenapa? Hati dan pikiran bertemu. Saya punya pengalaman itu pernah beli pentol itu kelelegen yang gede itu TK, saya masih ingat sekarang itu kelelegen guling-guling, saya masih TK itu. Karena apa? Itu peristiwa yang sangat mengerikan itu, setengah mati saya itu masih ingat. Saya masih ingat ketika saya kabur dari sekolah, saya pernah itu disuruh ngaji, nggak mau, saya kabur cari guru saya karena itu saya takut. Sampai hari ini saya masih ingat. Karena apa? Peristiwa itu terasa sekali. Pokoknya suatu peristiwa yang membuat Anda senang atau sedih sampai dino iki masih ingat. Masih ingat peristiwa kelahiran anak-anak ya? Karena itu kan seru. Menguras air mata. Nah itu diingat itu karena itu penting. Ya. Itu ketika di peristiwa yang dilupakan, diingat atau ketika dikenang ya, dikenang atau dirasakan. Yang terakhir yang diabadikan. Peristiwa yang diabadikan. Al-Quran ini yang keempat ini. Peristiwa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diabadikan. Karena apa? Itu seru, artinya seru itu penting untuk manusia. Diabadikan. Nah, kalau Anda kepingin hidup Anda indah dan penuh dengan kenangan, tulis. Oh, itu. Tulis nanti akan lama karena akan abadi. Karena para penulis itu abadi. Mbah Hasyim itu kenapa abadi? Karena apa? Beliau meninggalkan warisan NU sing jumlahnya jutaan orang. Yang kedua, beliau menulis kitab abadi namanya. Sampai hari ini namanya disebut terus. Padahal wis itu lama. Ya, contoh itu. Itu orang kan mengalami itu. Orang semakin tinggi akan semakin dikenang. Karena apa? Jasanya banyak, nyuwun sewu. Orang yang biasa-biasa ya wis, mati ya wis, dilupakan. Keluarganya yo pas hari itu yo nangis, tapi setelah seminggu ya lupa. Rebutan warisan kan soalnya. Ya pas hari H itu yo sedih yo, sinetron gitu ya. Tapi setelah seminggu 2 minggu muncul berita ndak enak. Lali sing mati rebutan warisan. Iki drama yo ngono iku anjane. Biasa. Nah itu contoh kecil. Artinya apa? Pikiran kita ini harus kita hubungkan dengan hati. Nek kepengen cerdas, belajar membaca. Nek kepengen cerdas secara spiritual, perasaan, emosi, beribadah, ngaji, melok kiai,
sholawatan. Itu arahnya kemana? Ke hati, ke perasaan, ketenangan, ya, emosi bisa mengontrol. Tapi untuk cerdas, hitung-hitungan, belajar, gabungkan dua itu, antara membaca, berpikir, dan merasa. Kalau simbol dalam dunia bisnis, pikiran itu simbol ikhtiar, usaha, hitung-hitungan, modal semene, untungnya semene. Itu dihitung saya kan sebelum itu di otak mainnya, otak atik. Lah hati itu tempatnya tawakal atau pasrah. Jadi pikiran itu berusaha, hati nerimo, wis pokoknya untung rugi Gusti Allah. Niku hati sing main. Nek pikiran apa? Lihat peluang. Kira-kira zaman sekarang ini paling enak jualan apa, paling mudah. Ini pikiran sing main. Tapi nanti nek rugi sing susah apa? Hatine. Tapi nek sampean duwe agama, kita diajari tawakal. Rugi ya Gusti Allah, untung ya Gusti Allah. Nek rugi berarti Gusti Allah ngajari awake dhewe sabar. Mengajarkan kesabaran, penerimaan, evaluasi. Apa sing salah kok awake dhewe rugi? Oh mungkin gak cocok jual pentol, ganti jual bakso atau jual ayam. Itu apa? Itu contoh apa? Keuletan seperti itu. Makanya ikhtiar dengan tawakal harus apa? Seimbang. Ojo tawakal tok, males sampean. Lha apa gak nyambut gawe? Wis rezeki Gusti Allah kabeh, pangeran kabeh rezeki. Iku wong tawakal tapi jerone males sih. Salat duha 2 rakaat sugih. Tapi gak nyambut gawe iku ati tok sing main. Kayak lewes ngono ya. Gak dipikiran nih. Mikir tok yang ngono, nyambut gawe terus. Saldo diceki terus, untung dihitung terus. Tapi gak pernah hati gak pernah ditata. Akhirnya ya sedekah ya angel. Karena apa? Sik to iki jek lagi 10 juta iki untungku. Ngono nek 50 juta wae atau nek secabang. Karena apa? Sing main pikiran. Jadi pikiran dengan hati harus apa digunakan. Nek pikiran tuh mainnya hitung-hitungan. Nek aku ngene berarti ngene. Nek aku lewat kene berarti ngene. Nek hati itu apa? Itu murni kepasrahan atau apa? Hasil dari itu. Nek sampean hitungannya bener berhasil, hati seneng. Nek gagal hati susah. Jadi itu tok sebenarnya itu tok. Nek duitnya akeh seneng, nek duitnya kurang susah. Nah ini contoh kecil. Lah gimana tengah-tengahnya? Sambung lo kabeh. Duit akeh ya takdire Gusti Allah. Duit sithik ya takdire. Akhirnya hati untuk adem. Nek adem sampean iso golek maneh. Duit sithik ya apa carane iso munggah. Nah, karena atine adem, iso mikir. Duit sithik emosi, gak iso mikir, misuh-misuh, tambah remuk niku. Nah, nek sing sugih duit akeh kok eling Gusti Allah, dene iso sedekah. Nyumbang ya enteng karena apa? Gak kandel karo duit dhek. Ngerti duit iki apa? Iki ono bagiannya wong gak duwe gitu loh. Nah, itu jeneng takdir di situ. Kita apa? Sambungkan dua kondisi ini. Seneng yo pangeran sing paring, susah yo pangeran sing paring. Toh susah kok yo gak suwe. Berapa hari sih? Berapa jam sih? Seneng yo gak suwe. Saya punya pengalaman beli mobil baru kemarin. Seneng. Wah, seneng. Mobil anyar, garasi anyar. Tapi mung seminggu, Cak. Senengku di mobil mung seminggu. Mereka mikir ganti oli, bayar pajak, aduh, mogok nang krian, waduh, lalu terus mikir ya, gak tol mobil gue akhirnya, sumpah gak tol sekarang mobilku. Seneng itu mau sedelok. Pengantin baru yang ngono, malam pertama, swarga, malam pertama ya. Malam kedua, ya lumayan lah. Malam ke-10 wes ganti itu ceritanya itu. Karo mertua tukaran. Artinya apa? Kebahagiaan tidak lama, kesusahan ya tidak lama. Keseimbangan itu tengah-tengah. Susah ya diterima, seneng ya eling sing paring. Sampeyan ku akan apa? Santai, tenang. Ono opoe tenang. Karena apa? Anda tidak berhubungan dengan hitam putih tadi. Karena sudah terkoneksi dengan Tuhan. Itu perleonnya zikir itu. Bareng-bareng itu apa? Ben sambungnya gampang. Ini sampai eling pangeran ya wis, susah yo sing eling yo pangeran, seneng yo pangeran. Seperti anak-anak yang main layang-layang gitu. Anak-anak itu panas, lali panase. Seneng karena hatinya apa? Seneng ndelok layangan, seneng, ngulur seneng. Akhirnya meskipun panas juga kerasa panas. Karena apa? Dia nggak ndelok panase, ndelok apa? Layangane.
Itu latihan di situ. Contoh. Makanya itu kita butuh jujur. Jujur apa? Seneng ya. Ono sing paring, ono sing ngatur. Hati gak terlalu seneng nemen enggak. Seneng kok duit sejuta terus nang tretes atau tuh ngombe arek sing tak asuh nang ngono. Nek duwe akeh iku langsung budal deh. Ayo ngene. Nah, itu yo gak pas yo. Seneng terus kelewatan, susah kepengen bunuh diri ya repot toh. Nah, kan kayak enak kabeh to, seneng ya ruwet. Susah ya ruwet. Akhirnya apa gak seimbang. Terus dia wow seneng ya ono sing paring, susah ya ono sing paring dan tidak lama, ganti-ganti terus seperti siang dan malam. Ya, saya kira itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.